bersyukur dan berterima kasih tentu bersyukur pada Allah SWT yang memberikan amanah ini, dan juga berterima kasih kepada semua pihak termasuk hari ini kepada teman-teman media. Saya merasakan teman-teman media juga mengawal proses pilkada tanpa ada hal-hal yang sifatnya provokasi, dan juga tidak ada yang mengadu-adu. Ini satu hal yang sangat bagus. Artinya teman-teman media saya lihat juga tidak ada yang memanas-manasi tunggu, itu tidak ada. Ini satu hal yang sangat baik, sehingga seperti yang dikatakan Pak Eko, Pak Ketua tadi, bahwa pilkada yang bermartabat itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya kira nilai yang kita petik di pilkada kota ini adalah pilkada yang bermartabat, tidak ada money politik, ya, dan kemudian juga tidak ada kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan yang sifatnya non fisik. Ini yang betul-betul kita syukuri. Barangkali kalau kita ada di dalam kota Yogyakarta, kita seolah-olah biasa saja. Tapi kalau membandingkan dengan pilkada-pilkada yang ada di luar sana, sungguh pilkada kota ini sangat sejuk. Tadi sudah saya sampaikan bahwa proses lahirnya seorang pemimpin tentu lebih baik dengan kesejukan. Karena kalau pemimpin dilahirkan dengan kekerasan, maka biasanya menghasilkan pemimpin yang tirani. Bayi pun lahir normal itu ya, lahir itu langsung senyum dan nangis gitu ya. Tapi kalau vakum disedot, wah keluar itu teler lah gitu. Ini saya dengan Mas Wawan ini alhamdulillah tidak divakum, tidak disedot. Ibunya juga oleh ngeden ya, orang kayak terlalu lah gitu. Ibunya itu Pak Eko, orang Kanjeng Purbo itu kan bapak ibunya. Oleh ngeden ya ngeden, tapi ya orang itu banget lah gitu. Ya, tapi semua bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih dukungan pada semua pihak. Selanjutnya kalau seandainya ada pertanyaan, kami akan menjawab. Mohon. Terima kasih. Saya pikir yang saya rencanakan untuk nanti menjadi program itu sebagian sudah saya deliver, sudah saya sampaikan kepada teman-teman di pemerintah di kota Yogyakarta, dengan maksud dan tujuan bukan saya memerintah, tetapi dengan maksud dan tujuan supaya transisi ini nanti tidak kaget itu. Sehingga konsep-konsep pemikiran saya tentang sampah sudah sebagian saya transisikan kepada teman-teman pemerintah kota. Ya, sebagai contoh bahwa saya tidak mau melihat ada orang antri membuang sampah di depo. Ya, mau saya ya warga itu dijemput aja di rumahnya masing-masing ya. Kecuali kalau warga itu punya kesepakatan sendiri untuk bersama RT atau RW, mungkin ada titik yang disepakati di lingkungannya, monggo, tapi tidak ke depo. Ya, karena kami punya pemikiran bahwa depo-depo yang ada sekarang ini banyak yang tidak strategis dan mengganggu pandangan dan tidak etis ya. Seperti katakanlah di Pakualaman misalnya itu ada depo yang di pinggir jalan sampai menutupi jalan. Sedangkan daerah Pakualaman ini adalah daerah heritage ya, daerah heritage yang ditetapkan sebagai satu di antara 3 atau 4 daerah yang ditetapkan sebagai heritage di kota Yogyakarta. Itu contoh saja ya. Sehingga konsep kami adalah warga itu jangan direpotkan tiap hari, warga mikirkan sampah terus sampai ada yang buang sampah itu sembunyi-sembunyi malam hari, terus memikirkan besok pagi harus bangun jam 4 buang sampah. Itu kan kasihan. Waktunya tersita hanya untuk memikirkan sampah. Sehingga hal seperti itu harus diselesaikan. Harus mereka tidak membuang sampah sendiri, tetapi bisa di take over oleh petugas, oleh transporter, kemudian akhirnya ke depo oleh transporter. Mungkin itu salah satu bagian dari kebijakan yang akan kita lakukan. Dan saya sudah berhitung jumlah total sampah yang sampai 300 ton per hari maksimal. Kemudian juga kami sudah berhitung yang ada di depo-depo sekarang ini ada 1040 ton yang ada di depo harus dibersihkan, dan kami sudah berhitung bahwa truk yang bisa jalan itu ada 40 ya, dan satu truk itu kalau membawa sehari 5 ton, sehingga sebetulnya kalau 40 truk itu bisa 200 ton sekali angkut gitu. Kami juga sudah berhitung kemampuan kota ini untuk menyelesaikan sampah itu maksimal 165 ton ya, bisa kota punya katakanlah insenerator, kota punya TPST, kota punya UPT, TPS 3R gitu. Maksimal itu 165 ton, dan dari 165 ton itu masih akan menyisakan 30 ton.
yang harus tetap dibawa ke TPA, sehingga kami ya sudah harus menyediakan, harus mencari bekerja sama dengan TPA-TPA yang di luar pemerintah, ya selain yang di pemerintah ini. Dan kami juga akan ke depan terkait sampah ini akan sebanyak mungkin memberdayakan warga masyarakat RT RW sebanyak mungkin begitu. Bahkan UPT itu ke depan tentunya bisa juga menjadi BLUT atau menjadi BUMD sehingga bisa kerja lebih cepat. Ya, saya kira itu beberapa bocoran konsep sampah. Dan saya jujur sudah saya bocorkan ini, sudah dibocorkan sedikit-sedikit kepada teman-teman di pemerintah kota agar masa transisi ini sudah juga sedikit-sedikit menyesuaikan dengan apa yang akan kami rencanakan. Begitu itu. Tetapi saya akan melanjutkan hal-hal yang baik ya, itu katakanlah Segoro Marto ya, semangat gotong royong untuk majunya Ngayoyo Jakarta itu sangat luar biasa kalau menurut saya. Karena dengan gotong royong saya kira kita akan maju ya, karena di kota Jakarta ini banyak para pengusaha yang mampu menolong lah yang lemah. Filosofi gandeng gendong menurut saya sangat bagus karena yang mampu menolong yang lemah ya. Bagi kami membangun berdikari dalam bidang ekonomi itu penting. Kita sudah berdaulat dalam bidang politik, tetapi kita belum berdikari dalam bidang ekonomi. Nah, Kota Jogja adalah harus menjadi best practice-nya berdikari dalam bidang ekonomi, plus harus bisa membangun budaya yang berkepribadian Nusantara, karena kita punya budaya-budaya yang adiluhung di Kota Jogja. Saya kira itu, saya mohon doanya ya, mudah-mudahan nanti sudah menemukan jargon yang tepat. Tetapi Segoro Marto pun bagus sekali kalau tinggal bagaimana kita bisa mengamalkan itu semua. Terima kasih Mas. Pak Wasid, silakan. Pelaksana dari Perdais nomor 1 tahun 2024 DIY, alhamdulillah Gubernur secara resmi meresmikan pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan dan Kependudukan dan Catatan Sipil. Di dalam dinas inilah bersama Pani Radio Keistimewaan DIY kami akan bersinergi untuk memberikan dukungan kepada Pak Hasto dan Pak Wawan, utamanya dari aspek anggaran, baik dari Danais maupun dari APBD non Danais. Dan itu